Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fasilitator, beserta rekan-rekan calon guru penggerak yang saya banggakan. Izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam demonstrasi kontekstual untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Yang ingin saya sampaikan di sini, beliau pernah berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Saya umpamakan di sini benih-benih kebudayaan itu seperti halnya bumbu masakan. Dan anak-anak didik sebagai bahan utama resep masakan tersebut. Sedangkan guru adalah chef. Misalnya, kita sebagai chef ingin membuat pepes dengan dua bahan utama ini. Padahal kita tahu bahwa karakteristik daging kambing dan daging ayam berbeda. Sehingga kita harus menyesuaikan bumbu mana yang sesuai untuk daging ayam dan bumbu apa yang cocok untuk daging kambing agar menghasilkan masakan yang istimewa. Ayam dan kambing memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari tekstur, kemudian warna, kulit, dan struktur tulang-tulangnya. Demikian juga pada para peserta didik kita. Kita tidak bisa mendidik mereka semua agar bisa menjadi dokter atau semua menjadi guru atau perawat yang pada masakan tadi saya ibaratkan sebagai pepes. Jadi, tidak semua daging cocok untuk kita jadikan pepes. Misalnya, kalau ayam bisa kita jadikan masakan tersebut, tetapi kalau daging kambing, umumnya daging kambing cocok untuk sate dan gulai. Demikian juga jika kita ingin mendidik anak-anak. Mereka telah memiliki kodrat alamnya dengan budaya-budaya yang telah melekat dari lingkungan primer mereka. Maka, tugas kita sebagai guru hanya menebalkan garis-garis yang telah ada dan menyamarkan garis-garis yang kurang baik yang akan membahayakan masa depan mereka. Jadi, kita tidak bisa mengisi anak itu sesuai kehendak kita. Kita hanya menuntun mereka, memberikan fasilitas, dukungan, motivasi, stimulus, agar mereka mendapat pegangan hidup ke arah yang lebih baik. Anak adalah pribadi yang unik dengan bakat dan talenta yang luar biasa. Di dalam pembelajaran, kita menuntun mereka bagaimana cara mereka memecahkan permasalahan, bagaimana mereka berkomunikasi yang efektif dengan lingkungan. Karena itu, kreativitas dan keterampilan sosial sangatlah penting untuk membangkitkan kodrat alam. Karena, seperti kata Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan ini harus beriringan dalam perkembangannya. Kita juga harus membimbing, memperlihatkan kepada lingkungan sosial anak, termasuk kepada orang tua siswa, bahwa bukan hanya keterampilan kognitif yang penting ditunjukkan oleh nilai yang tinggi, mendapat ranking, dan sebagainya, namun ada satu hal yang esensial untuk diraih, yaitu kecakapan sosial. Bagaimana mereka berinteraksi, berpikir kritis, dan bertahan di dalam hidup di era global ini. Kembali kepada resep masakan tadi, maka dalam membuat masakan harus ada 4 keahlian di sana yang bersatu, yaitu kalau dalam pemikiran Ki Hajar adalah olah cipta. Ini saya ibaratkan pengetahuan sang chef untuk membuat masakan yang berkualitas. Demikian juga dengan seorang guru. Guru harus bisa menciptakan profil pelajar seperti yang diharapkan. Olah rasa di sini ada rasa yang berperan untuk mencicipi masakan tersebut mulai dari proses maupun hasilnya. Kemudian olah karsa, yaitu ada kemauan dari sang kreator yang berasal dari adanya tuntutan atau permintaan pasar. Di sini, seorang guru harus mampu membangkitkan kemauan dari siswa untuk belajar. Dan tidak kalah penting adalah olahraga. Ini saya ibaratkan adalah stamina sang kreator, dalam hal ini adalah chef, agar selalu energik dalam memberikan pelayanan. Dan kualitas daging yang akan dimasak yang dalam hal ini adalah siswa, harus selalu dalam keadaan prima.
Satu komponen lagi dalam memasak yang tidak boleh dilupakan yaitu alat untuk memasak. Di sini saya artikan sebagai sarana dan prasarana penunjang pendidikan siswa. Kelima komponen ini haruslah dilaksanakan secara holistik agar tercipta masakan yang berkualitas. Dalam konteks Trikon, ada 3 hal yaitu 1. Kontinuitas, di mana pemikiran KHD mengamanatkan kita agar melakukan dialog kritis dengan sejarah. Kita tidak boleh lupa dengan akar-akar budaya yang kita miliki. Walaupun perubahan menjawab kodrat zaman, namun nilai esensi dari masyarakat harus tetap dijaga. Demikian juga dengan resep masakan. Walaupun terus berkembang mengikuti zaman, namun nilai esensi budaya masakan itu sendiri harus tetap dijaga. Di sini diperlukan keahlian dari sang chef untuk memahami bumbu-bumbu khas dari daerah masing-masing dan menyelipkan sentuhan budaya ke dalam masakannya serta menginovasikan agar sesuai dengan selera konsumen. Konvergensi, yaitu perubahan-perubahan yang kita lakukan, harus memperkuat nilai kemanusiaan. Pendidikan harus memanusiakan manusia dengan memperkuat nilai kemanusiaan. Jika diupamakan dengan resep masakan, maka walaupun berubah bentuk sesuai permintaan, namun rasa asli dari masing-masing bumbu ini harus ada untuk menciptakan harmonisasi rasa. Ketiga konsentris adalah pendidikan ini harus menghargai keragaman dan memerdekakan pelajar. Ibarat resep masakan, di sana ada beraneka ragam bahan utama beserta bumbunya. Walaupun mereka nanti hasil akhirnya memenuhi kepuasan konsumen, namun harus disadari bahwa keanekaragaman itulah yang menciptakan perpaduan rasa yang enak. Seperti yang diamanatkan pemerintah sesuai pemikiran KHD, bahwa Merdeka Belajar menempatkan rekan-rekan belajar yaitu guru, siswa, dan kepala sekolah dalam sebuah institusi sekolah sebagai tokoh utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kita diberikan otoritas yang luas, sehingga saat ini fokus pada peningkatan kualitas belajar siswa. Demikian juga halnya seorang chef. Dia memiliki otoritas dan kebebasan dalam menentukan model-model masakan yang dibuat, namun harus tetap berpegang pada keunikan dari ragam bahan-bahan masakan tersebut. Terkait dengan tripusat pendidikan, maka antara ketiga komponen ini harus tercipta sinergitas yang konsisten. Komponen lingkungan yaitu 1. Kualitas utama yaitu bibit ayam dan kambing yang muncul dari lingkungan primernya. Demikian juga dengan siswa. Ini sudah mendapat sentuhan-sentuhan awal dari lingkungan primernya dan itu membentuk karakter dari siswa. Yang kedua, chef dan alat masakan sebagai lingkungan pendidikan di mana daging itu diolah, di mana siswa itu dididik. Yang ketiga, lingkungan organisasi pemuda dan masyarakat, tempat asal sekaligus nanti masakan itu disajikan. Apakah masakan ini akan bisa diterima atau tidak, tergantung dari kualitas rasa dan tampilan yang ditunjukkan oleh masakan tersebut. Demikian juga halnya dengan siswa. Bagaimana mereka bisa diterima oleh masyarakat? Tantangan kitalah untuk membentuknya. Demikian yang bisa saya paparkan tentang perumpamaan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih.